Ya, ini adalah cara agar Anda dapat beruntung. 6 kebiasaan orang yang beruntung. Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa beberapa orang lebih maju dalam menjalani hidup dan tampaknya mendapatkan semua yang mereka inginkan tanpa adanya usaha? Mungkin mereka adalah orang-orang yang beruntung, atau mungkin sering berada di tempat pada waktu yang tepat. Tapi apakah mungkin ada yang lebih dari itu? Mungkin ada banyak faktor yang menjadi jawaban atas semua pertanyaan ini. Tetapi salah satu yang mungkin sering diabaikan adalah bagaimana orang beruntung cenderung mendekati hidup mereka. Ya, meskipun keberuntungan mungkin tidak tampak seperti sesuatu yang dapat kita andalkan. Oke, jadi ada banyak hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menciptakan kondisinya. Maka dengan mengingat hal itu, inilah 6 hal berbeda yang dilakukan oleh orang yang beruntung. Yang pertama, mereka mengambil inisiatif. Ya, orang yang beruntung tidak menunggu sesuatu yang akan terjadi. Jadi mereka akan mengambil inisiatif untuk menciptakan tujuan mereka. Mereka menunggu seseorang atau kekuatan eksternal datang dan menyerahkan kunci kesuksesan mereka. Mereka akan menciptakan keberuntungan bagi diri mereka sendiri dengan mengambil tindakan. Ya, ini bisa berarti berjenjaringan dengan orang lain di industri mereka yang dapat membantu menciptakan tujuan yang mereka inginkan. Mereka tahu bahwa keberuntungan akan terjadi ketika Anda siap untuk itu. Yang kedua, mereka akan melihat peluang. Ya, tidak hanya orang-orang yang beruntung mempersiapkan diri dengan mengambil inisiatif, akan tetapi mereka juga memiliki kemampuan yang tajam untuk melihat peluang ketika muncul dengan sendirinya. Mereka akan pandai melihat melampaui permukaan dan melihat potensi dalam situasi biasa. Ya, mereka akan sadar bahwa akan ada peluang di sekitar kita yang mungkin kita lewatkan jika kita tidak memperhatikannya. Yang ketiga, mereka akan mengambil resiko yang akan diperhitungkan. Ya, orang-orang yang beruntung akan merangkul hidup sebagai sebuah petualangan, dan mereka membiarkan rasa takut menghentikan mereka. Mereka akan tahu bahwa menjadi beruntung adalah bersedia mengambil kesempatan dan akan mencoba hal-hal baru meskipun hasilnya tidak pasti. Dengan kata lain, mungkin ada beberapa orang takut akan mengambil keputusan karena dia khawatir tentang apa mungkin yang terjadi. Jadi orang yang beruntung bersedia mengambil resiko. Ya, jika Anda tidak pernah bertindak, Anda tidak akan pernah tahu pasti dan Anda akan terjebak di tempat yang sama selamanya. Yang keempat, mereka akan menjaga pola pikir positif. Ya, orang-orang yang beruntung pada umumnya mengharapkan hal-hal baik akan terjadi karena mereka tahu bahwa jika Anda percaya pada diri sendiri dan bekerja keras, hal-hal baik pasti akan datang. Mereka juga dapat melihat sisi terang dari sisi buruk. Ya, ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang mereka inginkan, mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Orang-orang yang beruntung memandang kegagalan sebagai umpan balik, bukan hukuman. Ya, mereka gagal dalam suatu hal, mereka menganggap itu sebagai alasan untuk berkembang dan mereka akan terus mencobanya. Yang kelima, mereka menggunakan metode kreatif untuk memecahkan masalah. Ya, orang yang beruntung mampu melangkah mundur dan menilai situasi mereka. Mereka tidak akan terjebak dalam masalah mereka. Mereka akan melihat gambaran besarnya dan dapat mengendalikan bagaimana satu peristiwa mempengaruhi peristiwa lainnya dan bagaimana satu solusi akan menyelesaikan masalah sekaligus.
Kemampuan ini memungkinkan mereka mengembangkan solusi kreatif yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain. Yang keenam, mereka bertahan di masa-masa yang sulit. Ya, orang yang beruntung tidak akan selalu beruntung. Bahkan mereka sering menghadapi tantangan, akan tetapi mereka tidak akan pernah menyerah. Dan inilah perbedaan utama antara mereka dan orang lain. Jadi mereka tidak membuang waktu untuk mengasihani diri sendiri. Mereka akan tahu bahwa satu-satunya cara untuk maju dalam hidup adalah terus maju dan mendorong diri mereka sendiri, bahkan dalam keadaan sulit pun. Jika saat menghadapi rintangan dan kesulitan, kita punya dua pilihan. Kita bisa membiarkan diri kita dikalahkan oleh mereka yang akan memperburuk keadaan, atau kita dapat menggunakannya sebagai motivasi untuk terus bergerak menuju tujuan hidup kita. Jadi Anda ingin lebih beruntung, coba terapkan kebiasaan ini dan lihat apa yang akan terjadi.